Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya Ridho Henry Channel. Oke teman-teman, untuk siang hari ini saya kedatangan motor Beat Karbu. Untuk motor ini dengan keluhan untuk starter kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Waktu starter macet bunyi tek 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 gitu, jadi seperti starter tidak kuat ngangkat. Oke teman-teman, langsung saja kita cek untuk motor ini. Oke teman-teman, jadi motor ini seperti gagal starter. Untuk selanjutnya kita harus mengecek komponen-komponen starter pada motor Beat ini. Oke teman-teman, yang perlu diketahui untuk komponen starter motor Beat Karbu, yang pertama aki, selanjutnya bendik atau switch starter, CDI, tombol starter, dan switch rem. Jadi untuk kasus ini, untuk tombol starter, switch rem normal karena tombol starter sudah menghantarkan arus ke pada bagian CDI dan sudah terjadi koneksi, tapi untuk dinamo tidak mau ngangkat. Jadi kita harus mencari penyebab-penyebabnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, untuk pengecekan yang pertama, kita menuju ke switch starternya. Yang perlu kita ketahui untuk kabel-kabel switch starternya, untuk kabelnya ini ada 4 macam dan 2 kabel besar. Ini warna merah dan warna merah jeleret putih. Dan 2 kabel kecil, ini warna merah leres hitam dan kuning leres merah. Untuk kabel warna merah besar, merah polos, ini langsung dari aki. Dan yang merah leres putih ini menuju ke dinamo starter. Selanjutnya untuk kabel warna merah leres hitam, ini dari kontak, standby dari kontak. Dan yang kuning leres merah, ini kabel dari CDI. Jadi kabel dari switch starter yang warna kuning leres merah ini terhubung ke CDI. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita cek dulu untuk kabel warna merah leres hitamnya. Ini harus standby posisi kontak on. Kita coba pakai lampu. Pada posisi kontak on harus ada arus. Selanjutnya untuk aki langsung, untuk warna merahnya. Oke teman-teman, untuk jalur dari bendik sudah kita cek. Selanjutnya kita cek pada switch starternya, apakah ini masih bisa dipakai atau tidak ada kerusakan. Kita lepas untuk memastikan bendik ini masih bagus atau tidak. Kita coba pakai motor yang lain untuk mencoba bendik ini. Kita coba dulu bendiknya pakai kendaraan yang lain. Oke teman-teman, jadi untuk switch starter tidak ada masalah karena dipakai untuk kendaraan yang lain masih bisa terhubung. Untuk pengecekan selanjutnya kita menuju ke kabel dinamo starter. Kita cek apakah dinamo starternya bermasalah. Untuk cara pengecekannya, untuk kabel warna merah kita hubungkan ke kabel warna merah leres putih. Jadi ini tidak melewati switch starter dan kabel-kabel bodi. Jadi kita langsung dari aki ke dinamo starter. Kita coba.
kita on kan dulu. Oke teman-teman, untuk dinamo starter ini juga tidak ada masalah karena kita hubungkan langsung dari aki ke dinamo. Setelah starter langsung mau hidup. Oke, kita cek untuk selanjutnya pada bagian arus dari kabel kuning leres merahnya, karena untuk kabel yang merah leres hitam ini juga pasti ada arus. Sekarang kita cek untuk yang kabel kuning leres merah. Untuk kabel ini yang menuju ke arus CDI dari CDI. Untuk pengecekan selanjutnya kita menuju ke kabel warna kuning leres merahnya yang ada di CDI. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk kabel warna kuning leres merah ini sebagai masa untuk switch starter. Jadi untuk mendapatkan masa, kabel kuning leres merah ini sebagai penghubung dari switch starter ke CDI. Jadi di dalam CDI ini ada sebuah relay penghubung antara masa ke masa switch starter. Jadi untuk menghubungkan masa dibutuhkan arus. Arus dari relay yang ada di CDI ini dihasilkan atau didapat dari tombol starter. Untuk arus dari tombol starternya ini dari kabel warna kuning leres hijau. Ini dari tombol starter. Kita cek. Jadi ini teman-teman, untuk kuning leres hijau ini dari tombol starter yang didapat arus dari switch rem yang hijau leres kuning. Ini nanti terhubung keluar masuk ke CDI. Masuk ke CDI lalu terhubung sebuah relay. Dia akan menghubungkan masa switch starter dengan masa bodi motor atau rangka yang ada di CDI. Jadi untuk masanya ini berwarna hijau untuk motor Honda. Oke, untuk pengecekannya kita cek dulu untuk kabel warna kuning leres hijaunya. Ini seandainya kita kontak posisi on dan kita pencet tombol starter, ini harus mengeluarkan arus. Kita on kan. Kita pencet tombol starter sambil kita rem. Untuk kabel kuning leres hijaunya mengeluarkan arus, berarti untuk kabel ini tidak ada masalah. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan kasus motor ini, untuk relay pada bagian CDI ini sudah bermasalah. Jadi untuk masa tidak dapat menghantarkan secara sempurna ke switch starter. Jadi kita harus melakukan penjemperan biar tidak harus penggantian CDI, karena untuk penggantian CDI ini cukup mahal untuk yang asli. Karena kalau imitasi ya kurang bagus lah. Kita coba, kita akali dulu. Untuk cara mengakalinya, kita lepas untuk kabel warna kuning leres hijau, kuning leres merah, dan untuk kabel merah leres hitamnya ini dari standby aki kita lepas.
Oke teman-teman, setelah ketiga kabel kita lepas, untuk cara menjempernya kita hanya membutuhkan soket dan kabel sebagai pengganti arus standby dari kontak. Ini kita pasang. Selanjutnya untuk kabel tambahan untuk menjemper, kita hubungkan ke kabel kuning leres hijau. Untuk kabel kuning leres merahnya, ini sebagai massa. Teman-teman bisa hubungan ke negatif aki atau kita pasang di ground yang ada di bodi. Ini terserah teman-teman. Kita kasih kabel lagi untuk penyambungan groundnya. Untuk ground, teman-teman juga bisa ambil dari ground CDI yang warna hijau. Kita ambil di sini, kita lecetkan sedikit. Oke, kita pasang untuk switch starternya. Oke, selanjutnya sebelum kita rapikan, kita coba dulu. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan kasus motor ini relay yang ada di CDI ini sudah lemah sebagai penghubung groundnya. Jadi untuk cara merubahnya, arus dari saklar starter itu sebagai pengganti arus standby dari kontak, dan untuk groundnya kita langsung dari ground CDI atau bisa dari ground aki. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit ilmu buat teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.